didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Baru-baru ini calon presiden dan calon wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024 ramai-ramai bermain aplikasi TikTok. Anies Baswedan dan Mahfud MD keduanya diketahui menyapa publik melalui live TikTok. Etalase berapa? Di sela aktivitas kampanyenya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat melakukan live TikTok. Anies mengaku tidak ada maksud tertentu. Kala itu dirinya hanya ingin berbincang santai dengan warganet. Menjadi kali pertama, Anies Baswedan terlihat belum memahami seutuhnya fitur dan gaya bahasa yang biasa dipakai pada aplikasi tersebut. Meski demikian, Anies berhasil memperoleh penonton yang cukup banyak, tembus hingga 300.000 orang. Aksinya ini pun menuai sorotan dari warganet, termasuk K-popers, hingga Anies dibuatkan fandom dan nama panggilan khusus. Abah Online menjadi julukan baru Anies usai melakukan live di media sosial. Hashtag Anies Bubble juga sempat trending di platform TikTok dan X. Saya sebetulnya ketika memulai itu ya mulai biasa aja. Saya juga sendirian itu mulainya, nggak ada yang nemanin sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung, nggak ada tim mendampingi, nggak ada. Jadi bukan sesuatu yang dipersiapkan khusus. Spontan saya ya ngobrol aja. Saya rasa saya akan teruskan itu. Tak mau ketinggalan, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyapa masyarakat melalui media sosial TikTok saat malam pergantian tahun baru kemarin. Bukan mengikuti jejak Anies, Mahfud mengaku sudah bermain media sosial sejak lama. Dalam siaran langsungnya di TikTok, Mahfud membahas resolusi di tahun 2024. Ia juga mengulas refleksi penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2023 lalu. Enggak, saya sudah lama kan main-main begitu. Cuma kebetulan ya momentumnya ada, lalu teman-teman ngajak, yuk gitu-gitu aja. Saya tidak merasa ikut Anies, malah saya tidak tahu Pak, Anies melakukan apa. Aksi live TikTok yang dilakukan Capres-Cawapres Pilpres 2024 dinilai positif. Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan komunikasi politik melalui sosial media ini menuai respon positif, khususnya di kalangan anak muda. Namun, kampanye dengan cara ini tidak akan berpengaruh signifikan sebab kampanye secara tatap muka tetap menjadi komunikasi politik paling efektif dalam mendongkrak elektabilitas. Mas Anies menggunakan dengan cara atau media sosial TikTok, ya itu bagus banget untuk menggait anak muda. Dengan Mas Anies live TikTok, ini dia membuat sebuah tren baru tentang bagaimana seharusnya pemimpin berkomunikasi dengan rakyat. Aktivitas media sosial itu tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas. Tapi untuk popularitas, untuk pengenalan itu bagus. Tapi tetap saja dia tidak boleh melupakan cara komunikasi yang paling efektif, yaitu tatap muka. Gaya kampanye via media sosial TikTok juga pernah dialami Presiden Chile Gabriel Boric di pemilu Chile tahun 2021 lalu. Calon Presiden Gabriel Boric saat itu mendapat dukungan dari K-popers. Gerakan penggemar K-pop yang masif berhasil membuat Boric menjadi pemenang pemilu kala itu. Lalu, seberapa besar efek berkampanye melalui media sosial TikTok dalam gelaran Pilpres 2024? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, berkampanye di era kemajuan media sosial seperti sekarang ini membuat para capres-cawapres harus lebih kreatif dan relevan. Baru-baru ini muncul tren kampanye Pilpres dengan melakukan live media sosial seperti di platform TikTok bahkan Instagram. Seberapa efektif cara berkampanye ini dan apakah kampanye live di media sosial hanya sekedar gimmick atau sudah mengandung gagasan? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom founder Drone Emprit Ismail Fahmi dan pengamat politik Kunto Adiwibowo. Kami sapa, selamat pagi Mas Fahmi dan Mas Kunto. Selamat pagi. Baik, saya ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Mas Fahmi, seberapa tinggi sebetulnya antusiasme netizen yang bisa Anda capture dalam kampanye Capres-Cawapres terutama di live media sosial? Jadi kalau saya lihat ya terutama di TikTok ini ya, yang pertama kali memanfaatkan itu dari Capres 02 Pak Prabowo ya dengan gemoy yang tadinya natural ya dari netizen kemudian dikapitalisasi dibuatin
AI dan sangat masif waktu itu. Ya, kemudian setelah debat pertama ya itu mulai turun dan gimmick itu mulai kalau di Twitter mulai turun gitu ya, kemudian gimmick itu mulai kosong. Jadi kebetulan muncul lagi kemudian Desak Anies. Nah, dari munculnya Desak Anies ini awalnya itu hanya di kalangan pelajar ya, mahasiswa kalau nggak salah yang pertama. Jadi kalau kita lihat dari mahasiswa kan masih belum banyak. Dari D3 ke atas itu hanya 13%, jadi belum tinggi. Baru belakangan ketika mulai ke nelayan, ke publik secara umum, ibu-ibu rumah tangga ikutan bertanya, itu makin luas ya. Kemudian masuk ke daerah-daerah yang bahkan itu di luar area yang mendukung Anies. Nah, yang menarik itu adalah itu kan offline ya, jadi offline dan yang menarik adalah ketika Anies mulai online di TikTok dan pertama kali itu pada saat itu banyak hal-hal yang lucu yang terjadi dan ditangkap oleh anak-anak Gen Z ya, anak-anak mohon maaf nih, jadi Gen Z milenial yang mereka di kalangan K-popers dan melihat ada yang menarik dari obrolannya itu ya, interaksi yang sifatnya natural ini ya tidak dibuat-buat ya, kelihatan ketika Pak Anies tidak bisa mematikan itu misalnya ya, dan ada satu emosi yang masuk yaitu ada yang bilang mereka fatherless ya, saya nggak punya abah ya, bilang bisa nggak saya panggil abah, seperti ini menarik ternyata ya. Jadi obrolan yang terlalu serius seperti Desak Anies di awal itu belum bisa menjangkau luas, tapi begitu masuk online yang sifatnya sehari-hari, pertanyaan yang umum, ini menjadi menarik ya. Dan adanya Desak Anies online tadi di TikTok, kemudian muncul Anies Bubble. Ini merupakan game changing. Yang saya lihat itu adalah kombinasi antara online dan offline, karena setelah itu yang komunitas online ini, yaitu Anies Bubble, tidak hanya menginformasikan kegiatan Anies ketika live saja, tetapi juga ketika offline ya, offline ketika terakhir kemarin tuh Desak Anies kan offline. Jadi kombinasi antara online dan offline inilah yang bisa membuat perubahan saya kira. Dan saya sepakat kalau hanya online saja belum berimpaknya. Tetapi perlu dicatat nih, ada survei terakhir ya dari Mas Burhanuddin Mutadi itu akhir Desember yang lalu. Publik itu mendapat informasi tentang sosial politik ya, isu sosial politik. Pertama itu dari televisi, yang kedua itu ternyata dari mana? Dari Facebook, YouTube dan TikTok ya. Instagram itu nomor 4 ya di media sosial, Twitter paling kecil. Artinya apa? Orang itu bisa tidak mengenal capres, cawapres, visinya kalau di media sosial itu nggak dapat gitu. Dan jadi ini bisa bermanfaat untuk menginformasikan. Engagement itu sangat tinggi sehingga menarik sekali generasi yang mereka lebih aktif di media sosial untuk mengenal calonnya. Iya. Baik, Mas Kunto, bagaimana tanggapan Anda soal fenomena ini? Apakah live di media sosial memang menjadi media kampanye yang efektif misalnya untuk meningkatkan unsur kedekatan atau bahkan sampai pada meningkatkan elektabilitas paslon juga? Iya, Mbak Marcel. Kalau di sosial media itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah interaktivitas. Karena media sosial pada intinya adalah media yang memungkinkan kita saling berinteraksi, berkomunikasi dua arah. Dan itu kalau tidak dimanfaatkan ya akhirnya akan jadi seperti corong belaka gitu kan, media sosial yang satu arah. Nah ini tadi misalnya Mas Wahnu bilang nggak natural yang mungkin ya yang satu arah, atau mungkin hanya jadi gimmick besar dalam beberapa saat tapi kemudian turun gitu. Nah, interaktivitas ini penting terutama untuk membangun kandidat, terutama kalau capres cawapres itu benar-benar menjadi orang yang mendengarkan gitu, tidak hanya bicara tapi juga mendengarkan, dan di situ dalam interaktivitas itu bisa dibangun melalui live TikTok atau live IG atau live apapun di media sosial. Kebetulan TikTok hari ini jadi platform yang menjadi ekosistem besar bagi sumber informasi anak muda. Mungkin kalau 2019 lebih ke Twitter atau Instagram, 2023-24 ini TikTok jadi yang penting. Jadi ya saya bilang ini pemilu TikTok. Makanya mau tidak mau capres-cawapres ya harus masuk ke
TikTok, cuman masalahnya strategi. Nah, selain interaktivitas tadi, yang nomor 2 adalah personalisasi. Di sini kan kelihatan bagaimana ketika live TikTok, apakah orang dibuat-buat atau tidak, apakah kandidat membuat kesan yang semacam dimanipulasi atau memang benar-benar genuine, natural, spontan. Nah, itu kan kita bisa langsung evaluasi, dan ini gunanya adalah membangun kedekatan gitu, membangun kedekatan antara kandidat dengan basis pemilihnya atau fansnya gitu. Dan ini hubungan antara kandidat dengan fans ini jadi lebih luar biasa. Ini saya bilangnya hampir sama kayak belusukan virtual kan gitu. Bagaimana si kandidat bisa belusukan menemui langsung fansnya secara live di TikTok, dan itu bisa membuat hubungan yang lebih intens lagi antara kandidat dengan fansnya gitu, Mbak. Iya, belusukan secara online begitu ya, Mas. Tapi kalau bicara soal dampaknya nih dari kampanye media sosial terhadap menggiring supaya bisa sampai memilih salah satu capres, apakah ini bisa efektif begitu, Mas Kunto? Iya, dalam waktu kira-kira kurang dari 40 harian gitu ya, Mbak ya. Saya pikir masih ada peluang untuk kemudian menggayat suara dari ceruk pasar komunitas ini. Media sosial pada intinya adalah berbasis komunitas. The social itu kan the community itself gitu, Mbak. Jadi menurut saya kalau Pak Anies atau Pak Mahfud bisa menggait komunitas di sini, maka akan lebih enak tuh jalannya gitu. Komunitas di sini kan bisa jadi komunitas K-pop atau tadi dibahas Mas Fahmi, atau bahkan saya tangkap di perbincangan di TikTok dan di Twitter ada komunitas fans drama drama Cina bahkan, yang mereka menggunakan kosakata yang ada di sosial media Cina yang sangat penuh sensor, sangat penuh pengawasan, itu dibawa ke politik di Indonesia. Jadi mereka ingin berbicara politik tapi nggak mau diganggu buzzer gitu, Mbak, di media sosial. Dan akhirnya komunitas-komunitas ini menurut saya bisa jadi basis awal dari capres maupun cawapres untuk kemudian mengembangkan elektabilitasnya, gitu, Mbak. Baik, kalau dalam pemaparan awal kami tadi, Mas Fahmi, ini kan belajar dari fenomena di Chile. Kampanye media sosial jadi efektif bahkan membawa kemenangan untuk seorang capres berkat peran fandom seperti K-popers. Apakah Anda melihat ada potensi juga hal serupa terjadi di Pilpres Indonesia? Ini kalau kita lihat ya, biasanya urutan umum ya dari pemilihan itu kan popularity, favorability, electability. Populer itu dikenal dulu ya, setelah dikenal itu disukai. Nah setelah disukai itu kemudian baru dipilih. Nah orang bagaimana mau memilih kalau dia nggak suka, orang gimana suka ya kalau saya tidak kenal kan di situ. Jadi ini memang tahapan awal ya, tahapan awal dari proses tadi bagaimana para paslon ini dikenal luas. Menurut KPU itu kan sekitar 56% itu pemilih muda, generasi Z dan milenial. Dan menurut survei juga mereka dapat informasi dari media sosial, Facebook, ya, kemudian YouTube dan TikTok, ini 3 besar. Nah, ini medium yang gratis, medium yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi tahap 1 tadi, yaitu popularity, populer, dikenal. Nah, bagaimana mereka bisa menampilkan dirinya menjadi disukai. Ini yang menarik di yang sekarang ini ya, karena saya lihat ada pertempuran itu antara dua zeitgeist lah, dua masa kita nuansa masa itu buzzers ya dan K-popers. K-popers termasuk tadi Mas Kunto cerita soal CN kalau nggak salah itu Mas ya, komunitas Cina, saya juga baru tahu kemarin. Kemudian ada komunitas Wibu, komunitas Koceng ya, penyuka kucing. Ini kalau kita tidak paham, bukan bagian dari komunitas itu, mau bikin video pura-pura dari K-pop itu akan tertolak. Banyak istilah-istilah, gaya, bahasa, nuansa yang berbeda dan mereka akan menolak kita ya, untuk masuk di sana. Dan mereka ini kalau saya perhatikan, ini kan komunitas yang sifatnya positif. Ketika mereka membangun fandom, yang mereka share adalah kegiatannya, masa kecilnya, kemudian pendidikan, pencapaian, hal yang positif yang membuat mereka jadi semangat. Bukan mereka mencari kelemahan yang lain. Jadi istilahnya ketika ada beberapa fandom, mereka pilih, belilah besarkan aja fandomnya sendiri-sendiri. Jadi ketika ada satu fandom, katakan Anies Bubble itu,
Yang sekarang saya lihat yang menyerang masuk itu dari kalangan buzzers kan, dengan gaya bahasanya yang sangat berbeda. Dan itu otomatis, misalnya ini ada orang Sunda sama Jawa bahasanya berbeda, ketahuan ini bukan orang asli kan gitu. Jadi tertolak. Dan ini saya kira bisa membangun tahapan yang kedua tadi, setelah popularitas ada favorabilitas, disukai. Kalau ini bisa dibangun semakin luas semacam fandomnya, jadi tingkat ketersukaannya juga akan makin luas juga. Memang harapannya berikutnya adalah kemudian akan dipilih di situ. Ya, itu harus dibuktikan ya lewat survei dan berikutnya itu nantinya. Ya, itu kalau dalam konteks pendidikan politik, apakah fenomena ini kemudian menjadi hal yang positif atau justru negatif terhadap kehidupan berdemokrasi ke depan? Ini kami akan bahas dan tanyakan kepada para narasumber. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai fenomena kampanye Pilpres di aplikasi atau live TikTok. Saya membahasnya bersama dengan dua narasumber, ada Mas Ismail Fahmi dan Mas Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, tadi sebelum jeda kita ingin dalami terkait dengan dampaknya atau pentingnya ini terhadap edukasi pendidikan politik kepada para netizen, terutama Gen Z yang benar-benar menjadi pemakai utama dari aplikasi TikTok. Bagaimana dampak dari fenomena kampanye ini, Mas Kunto? Ya Mbak, kalau menurut saya yang efek besar dari apa yang dilakukan Pak Anies di TikTok adalah efek personalisasi. Jadi Pak Anies ingin mendekatkan image politisi yang biasanya kotor, anak muda nggak mau deket-deket gitu kan, itu menjadi Anies yang manusia gitu, politisi yang juga manusia, yang seorang abah, yang gaptek, yang kemudian nggak tahu itu apa etalase, harus googling dulu gitu. Jadi menurut saya menjadikannya lebih bisa diakses, menjadikannya lebih membumi, menjadikannya lebih bisa diajak ngobrol. Dan menurut saya salah satu bentuk pendidikan politiknya adalah itu. Jadi bahwa elit politik itu bukan yang ada di atas sana yang tidak tercapai oleh kita gitu, tapi sesuatu yang ada di depan kita yang bisa kita ajak ngobrol, bahkan soal skripsi, soal pacar gitu, dan segala sesuatu yang receh atau remeh-temeh. Dan menurut saya ini perbedaan yang besar dari apa yang dilakukan oleh Pak Anies dengan Pak Mahfud. Pak Anies tidak banyak membahas soal politik justru, bahkan tidak sama sekali. Pak Mahfud itu lebih banyak membahas soal politik, kinerja dia sebagai Menko Polhukam, dan kemudian visi-misinya. Dan itu menjadi kontras ya Mbak ya, bagaimana kita bisa lihat anak-anak muda, mungkin nanti bisa dicek ke datanya Mas Fahmi, anak-anak muda lebih suka yang tidak terlalu berat politik gitu kan, yang dekat dan relate dengan keseharian mereka. Dan itu salah satu bentuk pendidikan politik. Jadi pendidikan politik jangan dibayangkan sebagai indoktrinasi bahwa harus ikut pemilu atau soal visi misi belaka gitu. Jadi mendekatkan politisi ke rakyatnya itu juga bagian dari pendidikan politik. Begitu Mbak menurut saya. Oke, artinya ada sisi tertentu yang ingin ditunjukkan ya dari masing-masing kandidat capres ataupun cawapres. Jadi cara yang mereka pilih untuk bisa lebih efektif berkomunikasi dengan netizen. Mas Fahmi, Anda melihat ini memang terjadi ya di media sosial, terutama di live TikTok. Memang seperti sudah ada brandingnya masing-masing begitu dari setiap kandidat. Ya, ini yang sudah muncul live TikTok itu ada 3 ya, Anies, Mahfud, kemudian kemarin itu Ganjar, dan cukup tinggi juga itu ya view-nya sendiri. Dan saya kira nanti siapapun kandidatnya dia harus kembali ke karakter dari mayoritas. Yang namanya K-pop itu bisa siapapun itu, mulai dari anak SD sama ibu-ibu. Tapi secara demografi, dan calon pemilih itu mayoritas itu Gen Z dan milenial. Ya, gimana karakter mereka itu kalau generasi milenial itu kan sudah berpikirnya soal work-life balance ya. Oke, kerja tapi juga mau liburan. Nah, kemudian kalau generasi Z itu isu besarnya itu adalah soal mental health kayak gitu. Jadi ini mereka lebih suka konten-konten yang mereka lebih entertain, kemudian juga memberikan hope, harapan, yang menyenangkan, suasana yang memberikan semangat gitu. Karena itu akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ketika capres atau cawapres ya, mereka ingin membahas politik, ya, sebaiknya bukan di channel yang live tadi.
channelnya yang offline seperti Desa Anies itu. Saya lihat itu bagus, banyak mahasiswa, petani, siapapun bisa bertanya dalam konteks yang menyerang, mengkritik, atau positif dan lain-lain. Dan karena waktunya cukup bisa berdialog tanpa ada masalah keterbatasan komunikasi ya. Sementara kalau online kan keterbatasan gitu. Dan hal ini yang kemudian sangat penting supaya bisa masuk. Ketika di saat online bahasanya itu terlalu berat, jadinya kan seperti Mas Boto tadi off banget, ya, off banget, dan itu bisa jadi malah kontraproduktif, kurang pas, bisa jadi malah jadi salah persepsi juga. Ini harus hati-hati. Baik. Nah, seringkali kan kampanye di media sosial ini rentan ya Mas untuk direspon dengan black campaign. Bagaimana publik harus mewaspadai hal ini? Saya tanyakan ke Mas Kunto. Ya, kalau menurut saya dengan tadi basis komunitas tadi Mbak. Jadi yang pertama ketika Pak Anies, Pak Mahfud, Pak Ganjar bisa menemukan basis komunitasnya yang tadi dengan kosakatanya sendiri, dengan tata bahasanya yang eksklusif untuk komunitas itu, akan sangat susah orang masuk kemudian pura-pura jadi anggota komunitas lalu melancarkan black campaign gitu. Nah ini bisa diminimalisir dengan berkomunikasi dengan basis komunitas tadi, basis K-pop, basis CN, basis drama Cina gitu kan, basis kucing, penggemar kucing yang masing-masing punya kosakatanya sendiri, punya cara berkomunikasinya sendiri, dan lebih relatif kebal terhadap serangan buzzer, terhadap penyusup atau bahkan serangan-serangan black campaign. Tapi kalau untuk black campaign secara umum, tentu ini masih ada dan masih menjadi risiko ya dalam semua kampanye politik. Nah, menurut saya bentuk-bentuk komunikasi live yang terbuka, lalu kemudian transparan dan kemudian spontan ini bisa juga meminimalisir risiko black campaign karena bisa ditanyain langsung di situ gitu kan, bisa dikonfirmasi langsung ke orang yang ada di situ gitu. Jadi menurut saya dengan bentuk komunikasi yang live berbasis komunitas ini bisa meminimalisir serangan-serangan black campaign. Ya, baik. Saya lempar ke Mas Fahmi lagi. Jadi Mas Fahmi, untuk model kampanye seperti ini di sisa kurang dari 40 hari masa kampanye, apakah Anda melihat akan semakin masif? Ya, ini tren baru ya, dan sebetulnya sudah cukup lama. Cuma tinggal bagaimana para capres cawapres itu bisa masuk ke ranah ini, TikTok, ya, live dan channel-channel yang lain gitu. Pak Prabowo sendiri sudah cukup awal kan dengan Gemoy tadi, dan Anies baru belakangan ini dengan live di TikTok dan kemudian diikutin barangkali. Nah, ini yang bagusnya apa kalau saya lihat di TikTok itu selama ini sebelumnya itu nggak imbang ya antara 01, 02, dan 03, lebih banyak didominasi oleh 02. Nah, demokratisasi informasi ini belum terjadi di sana. Jadi informasi mungkin dari satu sisi. Yang namanya campaign itu ada 3 jenis ya. Campaign positif, campaign negatif, dan satu lagi black campaign seperti Mas Kunto tadi ceritakan. Nah, campaign yang black campaign ini bisa mengandung fitnah, ini bahaya kan itu. Nah, tapi kalau di sana ada banyak campaign yang negatif, kemudian bahkan sampai ke black campaign itu, dan tidak ada klarifikasi, tidak ada informasi pembanding. Akibatnya netizen yang ada di situ, penggunanya di sana hanya mendapatkan informasi itu, nggak ada challenge-nya, nggak ada counternya, sehingga dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Beberapa kali ini saya cek, misalnya kalau nggak salah itu ada yang bilang ini capres ini dulu pas jadi menteri dipecat ya gara-gara korupsi kalau nggak salah. Saya berpikir dari mana dapat informasinya? Karena itu banyak beredar itu di TikTok misalnya. Dan karena tidak ada challenge, nggak ada informasi pembanding, dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, hadirnya capres, cawapres di TikTok dan di semua channel ini sangat positif menurut saya, karena mereka akan memberikan informasi yang seimbang dari semua sisi. Pasti masing-masing kan memberikan informasi yang positif kan terhadap dirinya. Dan kalau ada informasi negatif atau black campaign, langsung segera dibuat counternya, cek faktanya. Dan kita nggak bisa tergantung cek fakta ini dari lembaga cek fakta. Ada dari Kominfo, teman-teman Mavindo, ada media cek fakta juga kan. Mereka kan tidak bisa hampir semua isu dari capres-cawapres yang negatif atau mungkin fitnah itu mereka selesaikan. Jadi harus mereka lakukan sendiri sebagai bentuk untuk membangun informasi yang benar ini. Ya.
Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mas Ismail Fahmi dan Mas Kunto Adiwibowo atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Tentu ini jadi menarik untuk terus kita ikuti ya, dan bagaimana menyeimbangkan kampanye offline dan online, kemudian juga gimmick, tapi juga ada gagasan yang kemudian dibawakan. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.